ada di Prima Unggul. Oh, kakak pendamping. Oke. Ya. Oke, terima kasih infonya. Di sana itu ada berapa kamar ya? Di sini kami ada 2 kamar, Bu, karena satu kamar itu bisa muat 10 sampai 15 orang, Bu. Oh, ini bertingkat atau cuma satu tingkat? Di sini ada 2 tingkat rumahnya, Bu, tapi lantai 2 yang kalau kami tidur malam di lantai 2. Kalau di sini lantai 1 itu semua yang namanya serbaguna di sini, Bu. Jadi semua iya iya iya. sekolah di sini, makan di sini, doa di sini. Jadi ruangan ini memang kita pakai serbaguna gitu. Mau apapun kita bisa gunakan seperti itu. Oh, oke oke. Oke. Terima kasih ya, Sri. Iya, Bu, sama-sama. Suster, kita mungkin di awal foto bersama dulu ya sebelum muslimnya keluar nanti. Pokoknya nanti kamu send aja ya. Oh, Kalau misalnya mau foto, tinggal send Yolanda tuh situ. Oke, baik, Suster. Mati. Yolan, berarti kamu tetap screenshotnya ya, bagian screenshotnya. Bisa nggak? Nanti ada dari sana ada. Dari mana? Dari tempat sih. Di Sri. Yes. Oh, berarti mantap. Oke. Ini belum semua kan? Belum berkumpul tuh semua? Yolan? Masih belum, Suster. Oke, siap.
Selamat sore Pak Martin. Pak Martinnya ada ya, Yolan? Yayasan Prima Unggul. Kami menginginkan agar siswa-siswi SMP, SMA, Yayasan Prima Unggul dapat memahami, mendalami pengenalan akan Tuhan yang telah mencipta kita, yang telah memberikan kita nafas kehidupan pada kita. Untuk mengenal Tuhan, kita juga mengenal diri kita sendiri, agar kita dapat mengontrol diri kita hidup bersama dengan lain. Dalam ibadat ini juga kita belajar mengenal siapa itu sesama kita. Untuk lebih mengerti dengan sesama, kita menerima, memahami, mentoleransi satu dengan yang lain. Kami sangat senang dapat berbagi pengalaman bersama siswa-siswi SMP, SMA Yayasan Prima Unggul. Tentu dalam hal ini juga kami belajar untuk melayani dan mewartakan sabda Tuhan di tengah orang muda Katolik. Kami mengundang kita semua untuk membuka hati dan pikiran kita untuk memulai ibadat kita bersama. Kita memulainya dengan lagu pembuka Mars Yayasan Prima Unggul.
kedengaran? Suara. Nggak kedengaran, Sister. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita masuk di dalam perayaan ibadat rekoleksi tahunan, marilah kita mengaku kekurangan kita, kelalaian, perbuatan, dan perkataan yang menyakiti hati sesama. Marilah mohon pengampunan dari Bapa yang lembut dan belas kasihan. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Ratu Maria, kepada para malaikat dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada waktu Tuhan. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, menunjukkan belas kasihan dari hatinya, mengampuni segala dosa kita, dan menghantar kita kehidupan yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihani kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber cinta kasih, Engkau menciptakan semesta alam sebagai tempat yang luas, di mana orang saling memerlukan untuk mengalami cinta kasih-Mu. Singkirkanlah kiranya ketegaran dan kesuburan hati yang menjauhkan kami daripadamu. Berikanlah kami rahmat-Mu agar selalu mengikuti panggilan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar semua warga negara kerajaan dicatat dalam sensus. Maka Yusuf pun berangkat dari Nazaret ke Galilea, ke kota bernama Yudea, tempat lahir Raja Daud yang disebut Bethlehem, kota Daud. Di sana ia mencatatkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di sana, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Aku sudah merapikan jerami di sini. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Yusuf. Semua akan baik-baik saja. Terima kasih. Janganlah takut, sebab aku datang membawa kabar baik yang menggembirakan untuk semua orang. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud, Raja penyelamatmu yaitu Kristus Tuhan. Inilah tanda-tandanya. Kalian akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan berbaring di palungan. Kau tidak mau ke sana? Ayo kita pergi dan melihat yang sudah dilakukan Tuhan. Ayo ke sana.
Engkau yang terberkati, bolehkah kami masuk? Seorang malaikat menjelma di hadapan kami dan berkata bahwa seorang bayi telah lahir. Penyelamat kita, Yesus Tuhan. Silakan. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam renungan kita pada sore hari ini, kita mencoba, tadi kita sudah menonton film Yesus dilahirkan. Kita mengenal Yesus dari kelahiran Yesus. Sama seperti kita. Kita mengenal diri kita karena kita sudah dilahirkan di dunia ini. Jadi, ketika kita melihat kelahiran Yesus, kita mengingat kembali diri kita. Jadi pada malam hari ini, rekoleksi kita bertema mengenal Tuhan, mengenal diri saya sendiri, dan mengenal sesama saya. Jadi siapa itu Yesus? Kita sudah melihat. Yesus adalah anak Allah yang sudah dilahirkan. Ya, sekarang kita juga nanti mengenal diri kita sendiri. Setelah kita mengenal diri kita juga bisa mengenal sesama kita. Kita mengawali renungan kita dengan sebuah lagu dari, kita dengarkan ini, lagu ini. Adik-adik, tadi kan kita sudah jadi Laskar Kristus. Sekarang, siapa mau naik kereta Yesus? Pasti semua mau kan? Kita nyanyi lagi ya. Aduh senangnya naik kereta Yesus. Kita bisa gerak di tempat kita, ayo rame yuk. Ya, selamat sore semuanya. Apa kabar? Apakah semuanya baik-baik saja? Baik, Suster. Tidak kedengaran. Apakah semua baik-baik saja? Baik. Sip, asik. Ya, renungan kita pada malam hari ini, saya mau tanya dulu. Kalau yang pakai baju merah di belakang Kasri itu nama siapa? Jaya, Suster. Nama siapa? Jaya, Suster. Hah? Jaya. Daya, iya. Daya. Itu adalah nama Daya yang diberikan oleh orang tua di saat ia dilahirkan di dunia ini. Ya. Terima kasih.
Oke. Pada renungan kita ini, bagaimana kita mengenal Yesus, kita sudah melihat dan mendengarkan Injil. Ya, tadi tentang Yesus dilahirkan. Yesus ini adalah anak Allah. Yesus memilih Bunda Maria untuk bekerja sama dengan Allah. Allah memilih Bunda Maria untuk bekerja sama melahirkan Yesus sang juru selamat ke dunia. Seperti itu. Jadi, Yesus ini adalah anak Allah dan putra Allah sendiri yang diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Kalau menurut adik-adik, kalau Yesus itu siapa sih untuk kamu semua? Oke. Menurut saya Tuhan Yesus itu juru selamat, Suster. Semangat. Juru selamat. Juru selamat, yes, mantap. Ada lagi? Selain dari juru selamat, ada yang lagi, ya, apa? Yesus itu penebus dunia. Yesus penebus dunia. Jadi Yesus datang sebagai juru selamat menyelamatkan kita dan menebus dunia. Apalagi? Yesus itu anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Iya, Yesus adalah anak Allah yang menebus kita dari dosa. Itu adalah tujuan Allah memberikan Yesus atau Allah mengutuskan putra Allahnya ke dunia. Tujuan Allah mengutus Yesus ke dunia yaitu sebagai juru selamat, menyelamatkan kita yang tadi sudah disebutkan, menebus dosa kita sebagai putra Allah. Tetapi walaupun Allah sebagai Yesus lahir sebagai putra Allah, dia lahir di mana tadi kita sudah lihat? Di kandang domba, Suster. Iya, itu. Jadi Yesus itu walaupun dia datang sebagai seorang raja, datang sebagai penyelamat, dia datang sebagai penebus dosa, di mana dia dilahirkan? Di kandang. Kamu lahir di mana sih? Kamu tanya deh. Di rumah sakit. Istimewa sekali kalau di rumah sakit nih. Dilayani oleh para perawat, para dokter. Kalau Yesus tidak dirawat loh. Yesus itu tidak dirawat oleh siapa-siapa, di kandang bersama kambing dan domba yang ada. Siapa yang paling istimewa? Saya. Iya, tapi Yesus itu sederhana. Kita yang lahir di rumah sakit, itu kita paling istimewa. Dalam keistimewaan kita, karena kerendahan Yesus, maka kita menjadi istimewa karena kita sudah diselamatkan Yesus. Nah, mengapa Yesus datang menebus kita? Kita sudah tahu kan, pada saat kita dilahirkan, kita punya apa? Dosa apa? Dosa asal. Dari mana dosa asal itu? Dari mana dosa asal? Ayo. Dari Adam dan Hawa. Hah? Adam dan Hawa. Iya, dari Adam dan Hawa. Mengapa mereka itu? Kok ada dosa asal dari Adam dan Hawa? Kenapa mereka? Ayo. Kenapa mereka? Melanggar perintah Tuhan. Ayo coba yang suara jelas satu deh. Melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Hah? Melanggar perintah Tuhan, Suster. Mereka melanggar perintah Tuhan, Suster. Ya, mereka melanggar perintah Tuhan dengan caranya apa? Makan buah terlarang. Ya, makan buah yang di tengah-tengah, ya buah yang terlarang oleh Allah sendiri. Seperti itu kita manusia. Kita mengenal diri kita ya. Kita mengenal Tuhan. Tadi Yesus kita tahu bahwa Yesus penyelamat, Yesus penebus, ya kan? Nah, Yesus mengampuni dosa kita. Lalu sekarang kita mengenal manusia. Manusia pertama adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia sama seperti diri saya, diri kamu, dan diri kita semua. Jadi pada saat Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa, karena mereka melawan kehendak Allah, maka mereka diusir keluar dari Taman Firdaus. Dan setelah itu mereka keluar dari taman tersebut. Tetapi relasi mereka dengan Tuhan masih ada. Ya, relasi dengan mereka dengan Tuhan masih ada. Yang pada saat sekarang ini Allah mengutus Yesus untuk menebus dosa-dosa tersebut, dosa asal. Ya, karena salah satu juga dosa asal itu adalah kita punya keinginan untuk menjadi seperti Allah, atau kita punya keinginan untuk menjadi orang yang lebih berkuasa, seperti itu. Nah, jadi
Sekarang kita sudah melihat ya, diri kita ini sama dengan Adam dan Hawa tidak? Hah? Sama, Sister. Kenapa? Sama, berarti saya, kamu semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Jadi kita ini juga seringkali kita melawan kehendak Allah. Dengan cara apa? Kita juga kadang bersikap kepada sesama kita dengan menyakiti sesama kita. Seperti itu. Tetapi Allah masih mencintai kita. Walaupun kita seringkali menyakiti hati Allah sendiri, hati sesama kita, tetapi Allah masih mencintai kita dan menerima kita apa adanya. Itulah diri kita. Jadi Tuhan tadi adalah Tuhan juru selamat, penyelamat lahir di kandang. Kita sekarang, kita yang melawan kehendak Allah, tetapi Allah menerima kita. Kalau begitu, siapa sesama kita? Tema kita pada malam hari ini adalah mengenal Tuhan, mengenal diri saya sendiri, dan mengenal sesama. Kalau begitu sesama saya siapa? Coba. Coba lihat kiri kanan tuh di situ. Lihat di Kasri, lihat di samping, kiri kanan coba. Ayo lihat kiri kanan yuk. Ayo. Ayo siapa yang bisa jawab? Siapa sesama kita? Siapa? Teman-teman. Benar sekali. Jadi hidup kita itu tidak terlepas dari sesama kita. Kalau kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mengenal diri kita. Kita mengenal diri kita, kita mengenal sesama kita. Coba kita lihat ke belakang. Coba kamu lihat ke belakang. Saya juga lihat ke belakang. Saya lihat ke belakang kosong. Tapi kamu ada nggak orang di belakang? Ada. Ada ya? Ya, jadi sesama kita adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Nanti kita akan melihat satu video singkat bagaimana Yesus sendiri mengajarkan kepada kita siapa itu sesama kita. Jadi pada saat sekarang, di tangan kamu sudah ada buku dan bolpoin kan? Sudah ada? Sudah. Siap? Siap, Suster. Sip. Caranya begini. Untuk saat sekarang ini, sekarang ini ya, pada saat sekarang. Apa perasaan kamu? Tulis perasaan di dalam kertas itu. Ayo, kami kasih 1 menit. Ayo, 1 menit ya. Tulis satu perasaan yang kamu rasakan saat sekarang. Ayo. Ya, dipandu oleh Kasri ya. Kasri lagi offline nih sama adik-adik dengan Kak Yolanda. Sudah? Kalau sudah, Kasri tolong info ke sini ya kalau adik-adik sudah tulis. Sudah, Suster. Perasaannya sudah, Suster. Sudah. Oke, kalau begitu. Kalau sudah, Kasrinya acak dari sana saja ya. Yang udah siap, coba berdiri. Kasrinya coba lihat. Yang mana yang sudah siap? Ayo, Suster. Oke, berdiri. Pesan saya hari ini happy dan bahagia, Suster. Bahagia karena apa? Karena bisa bertemu dengan Suster. Dan apa lagi? Dan bisa lebih mengenal Tuhan Yesus. Ya, mengenal Yesus. Sip. Oke. Ada lagi? Oh, tepuk tangan. Sip. Ada lagi? Ayo, Kasri, tolong dong. Perhatikan. Habis ini dapat ayat. Hari ini saya senang, Suster. Kenapa? Senangnya karena hari ini itu bisa berbagi cerita bersama Suster. Hah? Saya tidak dengar. Ayo mendekat lagi yuk. Senangnya karena bisa berbagi cerita bersama Suster. Oh, senangnya karena kita berkumpul bersama. Berbagi cerita, Suster. Oh ya. Oke. Benar-benar senang tidak? Coba tunjukkan wajah senangnya. Walaupun di dalam masker tidak apa-apa. Senyumnya maksudnya. Semua lihat senyum enggak?
Sip, oke, good. Ada lagi? Ada suster. Siapa? Saya Oke, silakan berdiri. senang karena bisa bergabung bersama Kelanda dan suster kita, dan bahagia bisa bergabung di Atma Jaya juga untuk berbagi cerita dan mendengarkan renungan atau rekoleksi dari suster. Wah, tepuk tangan. Sip, terima kasih. Ada lagi? Perasaan saya hari ini senang, suster. Ya, kenapa? Karena hari ini bisa terima komuni. Saya bisa terima hosti secara langsung. Karena tadi kami ada misa kayak gitu. Wah, berarti terima Yesus ya. Oke. Semangat ya. Semangat, kita mengenal Yesus nih. Oke. Jadi semuanya hari ini senang ya? Senang. Sip. Oke. Karena kita semua senang, artinya kita sudah mulai mengenal diri kita. Kalaupun kita tidak senang juga, kita mengenal diri kita. Mengapa kita mengenal diri kita di saat kita tidak senang dan senang? Apakah, saya mau tanya nih, apakah Yesus itu hanya ada senangnya atau ada sedihnya? Ada. Senangnya di mana? Ayo kita cari, di mana senangnya Yesus biasanya? Pada saat Yesus sedang, oke, yang di belakang, oke. Senangnya bisa menyelamatkan manusia dari dosa asal. Ya, Yesus sangat senang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Yang tadi akan angkat tangan yang di depan? Oh, jawabannya sama, suster. Oh, jawabannya sama. Sip. Yesus senang karena menyelamatkan kita dari dosa. Itu adalah tujuan Yesus dikirim ke dunia. Kalau Yesus sedihnya di mana? Oke. Sedihnya itu karena kita selalu berdosa. Makanya Yesus sedih, terus kan sedih karena para algojo yang sudah menyakiti dia. Dia sedih karena mereka itu tidak tahu apa yang mereka buat, karena mereka buat asal-asal doang, tapi mereka tidak pikir. Cie, ini artinya orang-orang yang menguasai kitab suci nih, sejarahnya dikuasai nih. Pasti dia sudah baca kitab suci nih sejarahnya, makanya sampai algojo. Oke, benar. Ya, Yesus itu sedih ketika kita menyakiti hati Yesus sendiri. Kalau kita menyakiti hati sesama, Yesus sedih tidak? Sedih, suster. Sedih ya? Ya, seperti itu. Jadi, relasi kita tidak akan terpisah. Yaitu, pertama kita mengenal Tuhan. Kita mengenal diri sendiri dan kita mengenal sesama kita. Jadi kita ini satu, seperti kalau Allah Bapa kalau Tritunggal itu terdiri dari siapa-siapa? Bapa, Putra. Iya, seperti itu kita juga kehidupan kita. Jadi ada Bapa, ada Putra dan Roh Kudus. Mereka tiga itu saling berrelasi yang tidak terpisahkan. Satu tidak bisa ke sana tidak. Mereka itu hanya satu, tetapi ada tiga pribadi. Kita juga nih, kita semua manusia ini diciptakan Tuhan. Jadi di saat kita mengenal Tuhan, kita bisa mengenal diri kita. Kita mengenal diri kita, kita mengenal sesama kita. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, apakah kita bisa mengenal diri? Menurut kamu apa? Gimana, suster? Kalau kita tidak mengenal Tuhan, apakah kita bisa mengenal diri sendiri? Tidak bisa. Tidak bisa ya. Jadi Tuhan itu kita harus mengenal dulu Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan saya. Tuhan yang menciptakan saya. Jadi Tuhan menciptakan saya sama dengan siapa? Serupa dengan Allah. Ya, benar sekali. Wah, ini ahli-ahli kitab suci ini sudah nih, sudah baca semua nih. Berarti saya kalah nih pasti. Luar biasa.
Ya, jadi Allah itu menciptakan kita serupa dengan citranya. Ya, jadi apakah sesama kita sama dengan citra Allah? Diciptakan sama dengan citra Allah? Ya, sama. Oleh karena itu, karena kesamaan kita, maka kita harus saling menghargai, saling mencintai, dan saling menerima. Ya, dalam kehidupan kita, banyak kekurangan yang kita miliki. Banyak juga kelebihan yang kita miliki kok. Kitanya berharga di mata Tuhan, berharga. Itu seperti emas di mata Tuhan. Tetapi kita punya kekurangan. Karena kekurangan itu, maka Allah mengutus Yesus ke dunia menyelamatkan kita. Nah, dia menyelamatkan kita artinya dia memberi kesempatan kepada kita untuk menghidupi sikap karena penyelamatan itu. Karena Allah menyelamatkan saya, maka saya juga harus bersikap seperti menyelamatkan orang lain. Tidak dengan pengorbanan seperti Yesus buat, tetapi melakukan kebaikan kepada sesama saya. Coba lihat kiri kanan. Coba lihat kiri kanan. Coba yang di kiri kanan, setelah itu coba Kastri bilang kepada adik-adik, I love you, minta maaf ya. Coba. I love you. Ya gitu. Wah, senang sekali nih. Hampir saya online ya. Coba saya offline juga bagus ya. Gimana, Sister? Hampir bagus tuh. Hampir saya online. Jadi jauh. Coba kalau saya offline juga pasti rame-rame ya. Ya, asik. Oke, sudah? Sister, kalau udah offline datang ke sini ketemu adik-adik. Iya, Jadi, dalam kehidupan kita, kadang kita sulit mengatakan I love you kepada sesama. Benar tidak? Hah? Ya, kadang kita tidak mengatakan itu. Kadang juga kita sulit mengatakan minta maaf kepada sesama kita. Kadang juga kita sulit juga mengatakan terima kasih. Jadi mulai sekarang kita belajar apa? Ada 3 poin yang harus kita belajar melakukan dalam kehidupan kita. Karena kita mencintai Yesus, kita mencintai diri kita, dan kita mencintai sesama. 3 hal juga yang kita lakukan. Yaitu kita harus bisa mengungkapkan I love you kepada sesama. Jangan lupa kepada Bapak Martin dan juga Ibu Debbie ya. Ya enggak? Bapak Mama, kamu oke. Dan yang kedua, I love you kepada siapa? Pokoknya jangan lupa meminta selalu ada kata I love you kepada sesama. Setelah itu ada poin yang kedua adalah minta maaf kepada sesama jika ada kekeliruan. Kedua apa? Minta maaf kepada sesama jika ada kecemburuan. Ya. Ketiga apa? Siapa yang coba tebak? Ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Di saat apa kita ucapkan terima kasih? Di saat kita menerima sesuatu, kita mengucapkan terima kasih. Di saat kita melakukan kekeliruan atau kesalahan, kita mengucapkan minta maaf. Di saat kita bersenang bersama, walaupun sedih susah antara sesama, kita berani mengatakan I love you, jangan sedih. Kita saling memberi semangat kepada sesama. Oke? Sip. Ini ya 3 poin ya, jangan lupa ya. Oke. Sekarang kita melihat satu video di mana menunjukkan bahwa siapa itu sesama kita. Oke, pasti kamu hafal deh Injil ini deh. Coba kita tebak videonya apa.
Ya, kalau kira-kira yang kita nonton film yang tadi tanpa suara itu ada yang tahu judulnya tidak? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu enggak? Orang Samaria yang baik hati. Ya, orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati itu adalah bacaan yang paling terkenal dan bacaan paling dominan. Di situ Yesus memperkenalkan siapa itu sesama kita. Sesama kita adalah kita saling membantu. Kita saling menolong antara satu dengan yang lain. Kita tadi melihat bahwa ada seorang yang sudah dipukul, sudah dilempar di jalan, tetapi tidak ada yang peduli. Baik itu ada imam yang lewat, dia lewat saja. Ada seorang Lewi yang lewat, dia lewat saja. Tapi ada seorang Samaria, dia dikatakan baik hati karena dia mau merawat orang sakit itu. Bahkan dia membayar tempat penginapannya. Kalau misalnya kurang, dia akan tambahkan uangnya. Seperti itulah kita. Seperti itulah Allah Bapa yang murah hati kepada kita. Maka kita harus murah hati kepada siapa? Sama. Sip, kepada sesama. Ya, kita kepada sesama. Yang pertama-tama kita juga murah hati kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita menyiapkan waktu dan kesempatan kita bisa berdoa. Bisa menjalin relasi dengan Tuhan dalam doa. Hanya satu-satunya jalan yaitu berelasi dengan Tuhan dalam doa. Dan dengan relasi dengan Tuhan itu membuahkan atau memiliki buah dalam tindakan kita sehari-hari, berelasi dengan diri saya dan diri sesama, seperti itu. Jadi ada Tuhan, ada diri saya dan sesama. Ya, kita terbuka kepada Tuhan, terbuka kepada diri saya sendiri, kepada sesama. Kamu tahu bagaimana cara terbuka kepada diri sendiri? Ada yang tahu enggak? Apa? Ayo Kasri, kenapa Kasri? Kalau terbuka pada diri sendiri seperti apa? Kalau terbuka pada diri sendiri, kalau terbuka pada diri sendiri itu mau mengakui kelemahan yang ada dalam diri, Suster. 100%. Nanti saya traktir makan bakso 1 mangkok. Online, makan bakso online. Makan bakso online. Ya, online. Secara virtual, bagus. Benar. Kalau kita mengenal diri, kita juga mau diri kita sendiri mengenal diri kita, itu kita harus mengakui atas kekurangan. Bukan saja kekurangan, tetapi kelebihan kita. Contoh, kalau saya bisa melakukan sesuatu, lalu diminta oleh Bapak dan Ibu, dan juga sesama. Bilang, tolong buatkan ini. Kalau saya bisa, saya mengatakan saya bisa. Jangan mengatakan, saya tidak bisa, karena mau lari dari tugas atau pekerjaan yang ada. Jangan. Saya bisa, saya mengatakan saya bisa. Saya tidak, saya mengatakan saya tidak. Oke? Oke. Oke, mantap. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke doa umat. Saya persilakan kepada Saudari Yolanda. Silakan Yolanda. Mari kita satukan doa dan permohonan kita di dalam doa umat. Bapak Martinus Mesarudidia. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Martinus Mesarudidia. Semoga Allah Bapa mengaruniakan rahmat kesehatan kepadanya dan kepada keluarganya, agar keluarganya tetap mengalami damai, cinta kasih, dan sejahtera di dalam keluarga, khususnya di tengah pandemi ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi siswa-siswi yang berada di Yayasan Prima Unggul. Ya Tuhan, kami mempersembahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Berilah mereka kesehatan dan perlindungan-Mu, agar mereka tetap setia mengabdi kepada Sang Juru Selamat dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi anak-anak yang terlantar di seluruh dunia. Ya Tuhan,
Pandanglah mereka semua yang sedang mengalami kesulitan di dalam hidup. Berkatilah mereka dan berikanlah mereka kesehatan, agar mereka layak dan pantas untuk memperoleh belas kasihan dan damai daripadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon. Marilah kita menyampaikan intensi pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa-doa kita di dalam doa Bapa kami. Marilah kita memberi salam damai kepada sesama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat, perlindungan, dan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Sekarang kami telah menyelesaikan ibadat refleksi kami. Berkatilah kami dan jagalah kami selalu terbuka kepada panggilan-Mu yang suci. Demi Yesus Kristus Tuhan dan penantara kami untuk selama-lamanya. Gembira
Ayolah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya izin ya, Suster. Kita foto sebentar ya Bu ya. Oke. Terima kasih Ibu Ding-Ding. Oh, Suster minta tolong untuk stop share-nya biar kita foto dulu. Sudah? Siap ya? 1, 2, 3. Kacang kunci. Kacang Garuda. Mana susternya? Di sana. Ling-ling. Di sana. Sampai ke Anda. Di sana. Sarangeo. Sarangeo. Bye. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Anda. Stay safe. Stay happy and stay happy. I love you. Sebelum kita akhiri, sebelum mengakhirinya, saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Martin. Bapak Martin ya, Bapak Martin selaku Ketua Yayasan dan juga Ibu Debbie. Dan juga kepada semua adik-adik di yayasan, saya mengucapkan terima kasih banyak karena pertama kepada Bapak sudah menerima kami. Saya walaupun Sri dan Yolanda di yayasan, tetapi kami bertiga mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu sudah menerima kami untuk melakukan ibadat rekoleksi bersama di Yayasan Prima Unggul. Kami juga sangat bersyukur bisa mengalami pengalaman bersama. Dan dalam acara atau dalam liturgi ini, bila ada kelalaian, kata-kata, tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan semuanya, kami bertiga mohon maaf. Semoga Bapak, Ibu, dan semuanya memaafkan kami dan mendoakan kami. Dan kami juga akan mendoakan, kita saling mendoakan bersama. Dan juga terima kasih untuk Ibu Ding-Ding yang sudah menemani di dalam kegiatan ini. Kami bertiga mengucapkan Sama-sama, terima kasih. Suster. Ya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silakan. Silakan Yolanda. Oke, dari saya terima kasih untuk Ibu Ling-Ling yang telah menemani kami juga dalam ibadat rekoleksi tahunan ini. Dan juga terima kasih kepada adik-adik Yayasan Prima Unggul semuanya yang telah ikut bersama dalam ibadat rekoleksi tahunan. Terima kasih. Terima kasih buat Ibu Ling-Ling yang sudah menemani kami dari awal sampai dengan hari ini. Hari ini kami menyelesaikan tugas kami dari kampus, Ibu. Terima kasih banyak sekali sudah menemani kami. Pasti sudah tahu bagaimana kami juga berjuang untuk bagaimana belajar untuk melayani. Ini tidak mudah bagi kami, tapi kami sudah mulai dan mencobanya. Terima kasih banyak Ibu. Pasti sudah sangat tahu mendampingi kami juga udah 3 kali pertemuan. Terima kasih juga buat semua adik-adik saya yang ada di Yayasan Prima Unggul. Pada hari ini kita bersama-sama diteguhkan, diingatkan kembali melalui bacaan tadi, film pendek yang sungguh menginspirasi buat kami, buat saya pribadi, buat semua kami di sini di Yayasan Prima Unggul, di mana kisah menjadi salah satu acuan bahwa hidup kita tidak sendirian karena kita butuh orang lain. Jadi kita memang dari lahir sampai mati kita butuh orang lain. Jadi bagaimana kita mencintai seperti tadi yang sudah dijelaskan Suster. Terima kasih banyak untuk peneguhannya, kami sangat senang. Dan tentunya kami juga sangat senang bahwa Bapak dan Ibu kami di sini boleh menerima kami untuk melayani dan melakukan tugas kami dari kampus di komunitas ini. Terima kasih. Ya benar, saya lupa memperkenalkan diri saya dari tadi.
Silakan suster memperkenalkan diri biar adik-adik lebih mengenal suster. Bu izin dulu ya, Suster. Terima kasih Bu Lingling. Ya, terima kasih ya. Bu Sri, Yolanda, adik-adik, terima kasih. Terima kasih Bu Lingling. Sama-sama. Baik, saya memperkenalkan diri saya. Orang bilang dikenal maka disayang, kalau tidak dikenal maka tidak disayang. Nama saya Suster Brigida Soares HSAJ. HSAJ itu nama biara ya, HSAJ. Dan asal saya aslinya saya dari Kupang, tapi aslinya lahirnya di Timur Leste, tapi pindahnya di Kupang jadi orang Kupang sekarang. Dan sekarang saya berada di Jakarta Barat, Jalan Taman Surya, Blok 2N nomor 23. Di hidup bersama dengan suster-suster, ada yang berasal dari Korea, ada yang berasal dari Flores, ada yang berasal dari Timur. Kami semua bersama di biara. Itu diri saya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Tidak ya? Nah, itulah perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Ya, suster, ada satu anak yang mau kenal sama suster nih. Silakan. Dia ini bisa tulis, suster, nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Kelihatan kamu ya kan? Dia nggak bisa ngomong, suster. Hei, buat ibu. Oke, terima kasih, suster. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Berarti saya bisa leave ya. Terima kasih. Salam untuk Bapak dan Ibu ya. Baik, suster, akan disampaikan. Ya, salam dan ucapan terima kasih untuk Bapak dan Ibu karena sudah menerima kita melakukan ibadat di yayasan. Terima kasih banyak. Semuanya terima kasih. Yolan, Sri, terima kasih.